bayar 250 juta biaya persalinan itu. Atau kau pergi dari rumah ini malam ini juga. Suara ibu mertua saya menggema di ruang makan. Suami saya hanya menunduk, tidak membela. Saya menatap mereka, lalu tersenyum tipis. Itu anak haram suami saya, bukan tanggung jawab saya. Saya berdiri, mengambil tas, dan pergi. 7 hari kemudian, mereka jatuh miskin dalam 1 malam. Karena selama 2 tahun, seluruh harta keluarga ini sudah berpindah atas nama saya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, tekan tombol berlangganan dan tinggalkan komentar dari kota mana kalian menonton. Dukungan kalian membuat channel ini terus hidup. Selamat menyimak. Nama saya Santi, 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan pajak dan konsultan notaris di sebuah firma di kawasan Sudirman. Sudah 5 tahun saya menjadi menantu di keluarga Wijaya. 5 tahun yang panjang, yang saya habiskan untuk belajar satu hal, cara menjadi bayangan di dalam rumah sendiri. Rumah itu berdiri megah di Pondok Indah. Pintu jati berukir, lantai marmer dingin, lemari kristal yang berkilau. Dari luar, rumah itu terlihat seperti istana. Dari dalam, ia terasa seperti penjara yang sopan. Sejak hari pertama saya melangkah masuk sebagai istri Aris, saya melatih diri untuk menekan ego. Saya mengubah seluruh diri saya menjadi sosok yang selalu mengalah, demi menjaga kedamaian sebuah keluarga yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menerima saya. Suami saya bernama Aris, 38 tahun. Ia anak sulung, pewaris tunggal bisnis kuliner keluarga. Dulu, saat kami pertama menikah, ia masih hangat, tapi kehangatan itu menguap perlahan, seperti embun di pagi hari. Ibu mertua saya, Bu Ratna, 60 tahun. Sanggulnya selalu tertata rapi, suaranya selalu datar. Tapi di balik nada datar itu, ada pisau yang sanggup mengiris siapapun yang berani melawannya. Ia mengendalikan seluruh isi rumah ini, termasuk anak lelakinya. Lalu ada Dini, adik ipar saya, 30 tahun. Ia adik perempuan Aris yang belum menikah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu punya racun di ujungnya. Satu-satunya orang yang baik kepada saya adalah Mbak Asih, pembantu rumah yang sudah bekerja di sana sejak Aris kecil. Ia sering menyelipkan teh hangat ke kamar saya saat malam-malam terasa terlalu dingin. Hari-hari saya di rumah itu selalu sama. Saya bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan untuk Bu Ratna sebelum ia turun. Bu Ratna tidak suka menunggu. Jika teh tidak tersaji tepat saat ia duduk, sindiran akan mengalir sepanjang pagi. Setelah itu, saya mengurus rumah, mengawasi taman, mengatur menu makan siang dan makan malam. Lalu menemani Bu Ratna ke acara-acara sosialnya sebagai supir merangkap pembawa tas. Saya, yang dulu konsultan pajak dengan kantor sendiri, kini menghabiskan hari memunguti kelopak mawar yang gugur di taman agar Bu Ratna tidak menggerutu. Kadang di sela-sela itu, saya berdiri di depan jendela besar, menatap kota dari kejauhan, dan bertanya pada diri sendiri, kemana perginya perempuan yang dulu saya kenal. Tapi saya selalu menelan pertanyaan itu, karena di rumah ini, perempuan yang bertanya adalah perempuan yang membuat masalah. Dan saya sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak membuat masalah. Setidaknya, belum. Malam itu, aroma sup ayam mengepul di atas meja makan bundar. Tapi tidak ada kehangatan yang tercium. Suasana sudah membeku sejak beberapa jam yang lalu. Saya duduk dengan punggung tegak. Jemari saya menggenggam sendok perak, berusaha menyembunyikan getaran halus yang merayap di ujung jari. Di hadapan saya, semangkuk nasi milik Aris masih utuh. Sejak setengah jam yang lalu, ia hanya menatap layar ponselnya, tanpa memedulikan saya sama sekali. Bu Ratna meletakkan gelas kristalnya dengan ketukan yang sengaja keras. Bunyi kaca beradu dengan kayu jati itu seolah menjadi lonceng pembuka. Sebuah pengadilan sepihak yang sudah sangat saya hafal. Sampai kapan rumah ini akan terus sesunyi kuburan? Suara Bu Ratna datar, tapi
tajam. Tatapannya menghujam ke arah saya. Saya hanya menundukkan kepala, berpura-pura menatap butiran nasi di piring. Wanita tua itu menghela napas panjang. Sebuah pertunjukan kekecewaan yang ia pamerkan hampir setiap minggu. Teman-teman sebayaku sudah sibuk mengantar cucu mereka ke sekolah. Sementara aku di sini, hanya bisa melihatmu duduk tanpa memberi hasil nyata bagi keluarga ini. Saya menarik napas dalam-dalam. Sesak mulai menyumbat dada saya. Saya meletakkan sendok perak itu perlahan, berusaha agar tidak menimbulkan bunyi sedikit pun. Selama bertahun-tahun, saya melatih diri menjadi seperti air. Selalu mengalir dan mengalah di setiap celah bebatuan tajam yang dilemparkan keluarga ini. Mengalah pelan adalah satu-satunya tameng yang saya miliki demi menjaga kedamaian semu yang selama ini menyelimuti rumah megah ini. Tapi malam itu saya tidak tahu bahwa kedamaian semu itu akan segera runtuh untuk selamanya. Untuk memahami mengapa saya bisa duduk diam menerima semua itu, kalian harus tahu bagaimana semuanya bermula. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Aris karena cinta. Saya percaya dengan kesabaran saya bisa memenangkan hati keluarganya. Saya melepas karir saya yang sedang menanjak di firma. Saya pikir itu pengorbanan yang sepadan demi rumah tangga. Saat itu, saya baru saja dipromosikan menjadi konsultan pajak senior. Atasan saya bahkan menjanjikan posisi partner dalam 3 tahun. Tapi Aris memohon agar saya berhenti. Untuk apa kau bekerja keras? Santi, keluargaku kaya. Kau cukup mengurus rumah dan memberiku anak. Saya yang saat itu mabuk cinta, menurut. Saya menyerahkan surat pengunduran diri dengan senyum. Saya salah besar. Sejak awal, Bu Ratna sudah menganggap saya tidak setara. Latar belakang keluarga saya sederhana. Ayah saya hanya guru. Ibu saya pedagang kecil di pasar. Di mata Bu Ratna, saya adalah perempuan yang beruntung bisa menikahi anaknya. Pada hari pernikahan, saya mendengar Bu Ratna berbisik pada temannya, anakku bisa dapat yang lebih baik. Tapi ya sudahlah, asal dia bahagia. Kalimat itu menancap di hati saya sejak hari pertama. Saya menelannya, seperti saya akan menelan ribuan kalimat serupa di tahun-tahun berikutnya. Tahun pertama, ia masih menahan diri. Tahun kedua, sindiran mulai keluar. Setiap masakan saya dikritik. Setiap cara saya menata rumah disalahkan. Bukan begitu caranya. Kau ini tidak diajari apa-apa di rumahmu, ya. Saya hanya mengangguk dan memperbaiki lagi dan lagi. Tahun ketiga, saat tanda kehamilan tak kunjung datang, sindiran itu berubah menjadi penghinaan terbuka. Saya tidak lagi disebut nama. Saya dipanggil si mandul di belakang punggung saya. Kadang bahkan di depan saya. Padahal mereka tidak pernah tahu hasil pemeriksaan dokter. Saya pernah memeriksakan diri diam-diam. Rahim saya sehat. Masalahnya bukan pada saya, tapi saya memilih diam. Karena membuka fakta itu berarti menuding Aris. Dan saya tahu di rumah ini, menuding anak lelaki kesayangan adalah dosa yang tak terampuni. Saya pernah mencoba berbicara dengan Aris. Suatu malam, saya memberanikan diri. Mas, mungkin sebaiknya kita berdua periksa bersama. Dokter bilang, kadang masalahnya bukan hanya pada istri. Aris menatap saya dengan dingin. Maksudmu, aku yang bermasalah. Jaga ucapanmu, Santi. Aku laki-laki normal. Lalu ia pergi tidur, membelakangi saya. Sejak itu, saya tidak pernah lagi mengangkat topik itu. Aris sendiri semakin sering pulang malam. Bau parfum asing kadang menempel di kerah kemejanya. Saya tahu. Tentu saja saya tahu. Tapi saya menyimpan kecurigaan itu di dasar hati. Seperti menyimpan bara di dalam abu. Saya pernah mencintai lelaki itu dengan tulus. Saya pernah membayangkan tua bersamanya. Tapi cinta yang dikhianati setiap hari, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan benci, sesuatu yang lebih dingin dari benci. Sesuatu yang sangat tenang. Sementara itu, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Saya adalah akuntan pajak. Saya mengerti angka, dokumen, dan hukum kepemilikan lebih baik daripada mereka semua. Pengetahuan itu dulu tidak saya gunakan untuk apa-apa. Saya hanya istri yang mengalah.
Tapi setiap penghinaan menanam satu benih di dalam diri saya. Dan benih-benih itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang mereka tidak akan pernah sangka. Malam itu, saat Bu Ratna mengetuk gelasnya untuk kesekian kali, saya tidak tahu bahwa benih itu sudah hampir matang. Insiden pertama datang seminggu setelah malam itu. Bu Ratna memanggil saya ke ruang tengah. Di sana sudah duduk dua orang temannya, sesama sosialita. Mereka memegang cangkir teh, menatap saya seperti menatap barang dagangan yang gagal. "Santi, duduk," kata Bu Ratna. "Aku sudah membuat janji dengan dokter kandungan terbaik di kota. Besok kau harus periksa. Aku ingin tahu, sebenarnya kau ini mandul atau tidak?" Dua temannya tertawa kecil. Wajah saya terasa panas, tapi saya hanya mengangguk pelan. "Baik, Bu, lihat." "Bu Lina," kata Bu Ratna pada temannya, "beginilah menantu zaman sekarang. Sudah 5 tahun, tidak ada hasil. Dulu, di zaman saya, perempuan yang tidak bisa memberi keturunan sudah lama dipulangkan ke orang tuanya." Kedua temannya mengangguk-angguk, menatap saya seperti menatap dagangan cacat di pasar. Saya berdiri di sana, menahan setiap kata. Ingin rasanya saya keluarkan hasil dokter dari tas. Saya banting di meja, dan saya teriakkan bahwa masalahnya bukan pada saya. Tapi saya menahan diri, karena waktu untuk itu belum tiba. Membalas sekarang hanya akan membuat saya diusir tanpa apa-apa. Saya butuh sesuatu yang lebih besar daripada sekedar membela diri. Di dalam hati, saya tersenyum getir karena saya sudah tahu jawabannya. Dan saya tahu jawaban itu akan menjadi senjata di waktu yang tepat. Bukan sekarang. Saya pergi ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Saya menatap bayangan saya di cermin lemari. Perempuan di dalam cermin itu terlihat lelah, tapi matanya masih menyimpan sesuatu yang tidak mereka lihat. Mbak Asih mengetuk pintu pelan, membawa secangkir teh hangat. "Mbak Santi tidak apa-apa?" tanyanya berbisik. Saya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Mbak. Terima kasih tehnya." Ia mengangguk, lalu pergi dengan langkah pelan. Hanya dia yang memperlakukan saya seperti manusia di rumah ini. Saya menyeruput teh itu perlahan. Di kepala saya, angka-angka mulai berputar. Rekening, sertifikat, akta. Hal-hal yang dulu hanya pekerjaan, kini terasa seperti benih ide. Tapi malam itu, idenya masih samar. Saya belum tahu bahwa esok hari akan membawa luka yang lebih dalam lagi. Keesokan harinya, saya pergi ke klinik bersama Bu Ratna. Ia ikut masuk ke ruang dokter, tidak memberi saya ruang untuk bernapas. Dokter memeriksa, lalu berkata dengan hati-hati, "Bu, kondisi menantu ibu sehat. Tidak ada masalah pada rahimnya. Mungkin sebaiknya suaminya juga diperiksa." Wajah Bu Ratna langsung mengeras. "Tidak perlu. Anak saya laki-laki sehat. Pasti ada yang salah pada perempuan ini." Ia berdiri, menarik tas, dan keluar tanpa permisi. Di mobil, ia tak berhenti menyalahkan saya. "Pasti kau menyembunyikan sesuatu. Perempuan sepertimu memang pandai berpura-pura." Saya menatap jalanan dari jendela. Kata-kata dokter tadi terngiang. Masalahnya bukan pada saya, tapi mereka tak mau mendengar. Mereka hanya mau menyalahkan. Saya menyimpan satu lembar hasil pemeriksaan itu di dalam tas saya. Hitam di atas putih. Bukti bahwa saya tidak pernah bersalah. Malam itu, saya membaca lagi kertas itu di kamar. Tulisan dokter jelas. Kondisi rahim normal. Disarankan suami diperiksa. Saya menyimpannya di dalam map khusus, terkunci di laci meja rias. Saya tahu, suatu hari kertas ini akan berbicara lebih keras daripada teriakan Bu Ratna. Tapi saya juga tahu, satu lembar kertas saja tidak cukup. Penghinaan tidak dibalas dengan kertas dokter. Penghinaan sebesar ini hanya bisa dibalas dengan sesuatu yang menyentuh hal yang paling mereka cintai, harta mereka. Tapi malam itu, saya belum tahu kapan kertas itu akan saya gunakan. Dan saya belum tahu seberapa jauh saya bersedia melangkah. Insiden ketiga terjadi di sebuah pesta keluarga. Dini,
adik ipar saya, mengunggah foto keluarga besar di media sosialnya. Foto itu diambil di ruang tamu rumah Pondok Indah. Semua orang ada di sana. Bu Ratna, Aris, para sepupu. Bahkan tetangga, hanya saya yang tidak ada dalam foto itu. Di bawah foto, Dini menulis sebuah kalimat. Keluarga yang utuh adalah keluarga yang lengkap. Sayang, masih ada yang belum bisa memberi keturunan. Komentar mengalir. Beberapa kerabat ikut menyindir. Saya membaca semuanya dengan tangan yang dingin. Malam itu, di meja makan, Dini menatap saya sambil tersenyum. Mbak Santi sudah lihat unggahanku tadi. Banyak yang suka. Loh, saya membalas senyumnya. Sudah. Dini, bagus sekali fotonya. Suara saya tenang. Tapi di dalam, sesuatu mengeras menjadi batu. Aris hanya diam di ujung meja. Ia memilih ponselnya daripada membela istrinya. Saya menatap punggung suami saya yang membungkuk di atas layar. Dulu, lelaki itu pernah berjanji akan melindungi saya dari apapun. Sekarang, ia bahkan tidak berani mengangkat wajahnya saat adiknya mempermalukan saya di depan umum. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya membuka laptop lama saya yang sudah berbulan-bulan tidak saya sentuh. Saya membuka file pekerjaan dari masa lalu. Struktur kepemilikan perusahaan, hukum pengalihan aset, pajak warisan. Jari saya bergerak di atas keyboard seolah mengingat kembali bahasa yang sempat saya lupakan. Di layar itu, untuk pertama kalinya, ide samar tadi mulai membentuk garis yang jelas. Saya tahu persis bagaimana sebuah perusahaan keluarga bisa berpindah tangan secara sah, perlahan, tanpa disadari pemiliknya. Saya pernah menangani kasus seperti itu untuk klien. Kini, klien saya adalah diri saya sendiri. Saat itu, saya menyadari satu hal. Saya benar-benar sendirian di rumah ini. Tapi saya belum tahu seberapa dalam pengkhianatan suami saya yang sebenarnya. Insiden keempat mengubah segalanya. Suatu malam, Aris tertidur lelah di sofa. Ponselnya tergeletak di meja. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk. Saya tidak berniat membaca. Tapi nama pengirim itu menarik perhatian saya. Lisa. Saya mengambil ponsel itu. Tangan saya gemetar. Pesan itu berbunyi, "Mas, perutku makin besar. Bulan depan kita harus siapkan biaya persalinan. Jangan lupa janjimu." Dunia saya berhenti sejenak. Saya menggulir pesan ke atas. Puluhan, ratusan pesan. Foto. Kata-kata mesra. Janji-janji. Semua tertanggal selama 2 tahun terakhir. Suami saya punya wanita lain. Dan wanita itu sedang mengandung anaknya. Saya teringat malam-malam saat Aris pulang larut. Saat saya menunggunya dengan makan malam yang sudah dingin. Saya teringat saat saya menyalahkan diri sendiri. Mengira mungkin saya kurang menarik, kurang baik, kurang segala hal. Selama ini saya merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahan saya. Sementara di luar sana, lelaki itu tertawa bahagia bersama perempuan lain. Saya meletakkan kembali ponsel itu, persis di posisi semula. Saya tidak membangunkan Aris. Saya tidak menangis. Saya hanya berdiri di tengah ruang gelap, merasakan sesuatu yang dingin mengalir di dada saya. Selama ini, saya dituduh mandul. Selama ini saya disebut tidak berguna, sementara suami saya menanam benih di rahim perempuan lain dan menutupinya dengan rapi. Malam itu, di dalam gelap, saya mengambil keputusan. Saya tidak akan menangis lagi. Saya akan mengubah setiap penghinaan menjadi perhitungan. Saya duduk di lantai kamar, bersandar di dinding, hingga fajar hampir tiba. Tapi saya tidak menangis. Air mata saya sudah habis bertahun-tahun lalu. Yang tersisa hanya ketenangan yang dingin, seperti permukaan danau di tengah malam. Saya menghitung di kepala. Selama 2 tahun, Aris menyembunyikan perempuan lain. Selama 2 tahun pula, ia menanam anak di rahim wanita itu, sambil membiarkan ibunya menyebut saya mandul. Mereka membangun dusta di atas penderitaan saya. Maka adil jika saya membangun keadilan di atas kelengahan mereka. Saya tahu, hukum tidak akan memihak perempuan yang hanya mengeluh. Hukum memihak perempuan yang memegang dokumen. Dan saya, kebetulan, adalah perempuan yang paling paham dokumen di rumah ini. Pagi itu, saat Aris bangun dan tersenyum padaku,
seolah tidak terjadi apa-apa. Saya membalas senyumnya dengan sempurna. Selamat pagi. Mas, mau kubuatkan kopi? Ia mengangguk. Tidak curiga sedikit pun. Di balik senyum itu, rencana saya sudah lahir. Tapi saya butuh waktu dan saya butuh kesabaran satu kali lagi. Insiden kelima adalah awal dari rencana saya. Beberapa hari kemudian, Aris mendatangi saya dengan wajah yang tiba-tiba ramah. Santi, aku butuh bantuanmu. Kau kan paham soal pajak. Ada beberapa dokumen perusahaan yang harus ditandatangani untuk efisiensi pajak. Aku percaya padamu. Saya menatapnya. Di dalam hati, sebuah pintu terbuka. Pintu yang selama ini saya cari. Tentu. Mas, jawab saya lembut. Aku akan mengurus semuanya agar pajak keluarga lebih ringan. Aris tersenyum. Lega. Ia menyodorkan setumpuk berkas. Ia tidak membacanya. Ia tidak pernah membaca. Ia hanya percaya bahwa istrinya yang penurut akan mengurus hal-hal membosankan seperti ini. Sejak hari itu, saya mulai bekerja. Bukan untuk mereka, untuk diri saya sendiri. Saya menyiapkan dokumen pengalihan secara perlahan. Saya menyusun struktur kepemilikan baru. Setiap kali Aris butuh tanda tangan untuk urusan pajak, saya menyelipkan satu lembar lagi. Akta pengalihan saham, surat kuasa, perubahan kepemilikan rekening bisnis. Aris menandatangani semuanya. Dengan bodohnya, dengan penuh kepercayaan pada wajah lembut istrinya. Saya bekerja dalam diam di tengah malam. Saat seluruh rumah tertidur, saya berkonsultasi diam-diam dengan Pak Hendra, notaris kepercayaan saya dari masa lalu. Setiap dokumen sah secara hukum. Setiap tanda tangan asli. Pak Hendra adalah rekan ayah saya dulu. Ia satu-satunya orang di luar rumah ini yang tahu apa yang sedang saya lakukan. Saya menemuinya secara rahasia. Selalu di kantornya yang kecil di kawasan Tebet. Selalu di jam saat saya berpura-pura pergi ke pasar swalayan. Santi, katanya suatu hari, sambil memeriksa berkas. Kau yakin ingin melanjutkan ini? Ini langkah besar. Tidak ada jalan kembali setelah dokumen-dokumen ini sah. Saya menatapnya tegas. Saya yakin. Pakistan. Saya tidak melakukan ini untuk balas dendam semata. Saya melakukan ini agar saya punya tempat berdiri saat semuanya runtuh. Karena saya tahu rumah tangga ini pasti akan runtuh. Saya hanya memastikan saya tidak ikut tertimpa reruntuhannya. Pak Hendra mengangguk pelan. Selama semua tanda tangan asli dan sukarela. Secara hukum, kau tidak melanggar apapun. Suamimu menandatangani dengan kesadaran penuh. Itu pilihannya. Setiap minggu, saya menyelipkan satu dokumen baru ke dalam tumpukan urusan pajak. Aris menandatangani sambil menonton televisi. Kadang ia bahkan tidak menoleh. Sudah kau urus, kan? Santi, aku percaya padamu, katanya. Dan saya menjawab, manis, sudah. Mas, semua beres. Saham perusahaan, rekening utama, sertifikat tanah. Satu persatu, semua berpindah. Seperti pasir yang mengalir pelan dari satu telapak ke telapak yang lain. Sampai pemilik lama tidak sadar tangannya sudah kosong. Tapi mereka tak tahu. Mereka mengira keheningan saya adalah kelemahan. Padahal itu adalah hitungan presisi. Suatu sore, saya tidak sengaja mendengar percakapan yang menjelaskan banyak hal. Saya baru pulang dari pasar swalayan, membawa kantong belanja. Dari balik pintu ruang keluarga, terdengar suara Dini dan Bu Ratna. Bu, sampai kapan Mas Aris harus bertahan dengan perempuan mandul itu? Suara Dini. Lebih baik ceraikan saja. Cari menantu baru yang bisa kasih cucu. Lagi pula, kalau Santi pergi, kan harta keluarga tetap utuh di tangan kita. Sabar, Dini. Jawab Bu Ratna. Aku sedang cari cara agar dia pergi sendiri tanpa menuntut apa-apa. Kalau kita yang menceraikan, takutnya dia minta harta gono gini. Lebih baik kita buat dia tidak betah. Biar dia kabur sendiri tanpa membawa sepeser pun. Saya berdiri diam di balik pintu, mendengar rencana mereka. Mereka ingin mengusir saya tanpa memberi apa-apa. Mereka berhitung soal harta. Sama seperti saya. Bedanya, mereka tidak tahu bahwa harta yang mereka perebutkan itu sudah lama bukan milik mereka. Saya tersenyum dalam diam, lalu melangkah masuk sambil pura-pura tidak mendengar apa-apa. Bu, Dini,
Saya beli buah kesukaan kalian, kata saya ramah. Mereka menatap saya dengan tatapan yang sulit disembunyikan. Saya membalasnya dengan senyum paling tulus yang bisa saya buat. Sore itu, percakapan tadi justru mempercepat langkah saya. Mereka sedang menyusun rencana untuk membuang saya tanpa apa-apa. Maka saya harus menyelesaikan rencana saya lebih dulu. Malam berikutnya, kesempatan itu datang. Aris pulang dengan wajah lelah, membawa map kerja. Santi, ini ada dokumen terakhir untuk restrukturisasi pajak akhir tahun. Tolong urus. Ya, besok harus sudah selesai. Jantung saya berdegup. Inilah lembar terakhir. Dokumen yang akan menyempurnakan seluruh rencana saya. Sertifikat tanah dan bangunan rumah Pondok Indah. Lembar yang akan memindahkan kepemilikan rumah megah ini sepenuhnya ke tangan saya. Saya menerima map itu dengan tenang. Tentu, Mas. Besok pagi sudah beres. Malam itu, saya duduk di meja kerja sampai larut. Saya membaca ulang setiap klausul. Saya memastikan tidak ada satupun celah hukum yang bisa mereka gunakan untuk menggugat. Pak Hendra sudah memeriksanya 2 kali. Semuanya sah. Semuanya rapi. Saat Aris menandatangani lembar terakhir keesokan paginya, ia bahkan tidak melepas pandangannya dari layar ponsel. Ia menandatangani sambil mengetik pesan. Mungkin untuk Lisa. Ia tidak tahu bahwa dengan satu coretan pena itu, ia baru saja menyerahkan rumah warisan keluarganya kepada istri yang ia hianati. Saya mengambil dokumen itu, tersenyum, dan berkata lembut, "Terima kasih, Mas." Lalu saya menyimpannya ke dalam map hitam tebal di tas saya. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa benar-benar tenang. Semua kepingan sudah lengkap, tinggal menunggu mereka sendiri yang membuka kotak Pandora itu. Dan saya tahu, mereka tidak akan menunggu lama. Pada hari peringatan kematian ayah mertua, seluruh keluarga besar berkumpul. Di tengah acara, Bu Ratna memanggil saya di depan semua tamu. "Santi, mulai bulan ini, kartu ATM untuk belanja rumah aku tarik. Kau tidak pandai mengatur uang. Lagi pula, perempuan yang tidak memberi keturunan tidak berhak mengatur keuangan keluarga ini." Tamu-tamu menatap saya, beberapa berbisik. Wajah saya terasa terbakar oleh malu. Dini di sudut ruangan menahan tawa. Saya menunduk. "Baik, Bu." Hanya itu yang saya ucapkan. Di sekeliling saya, bisik-bisik kerabat terdengar jelas. "Kasihan ya, sudah tidak punya anak. Sekarang tidak dipercaya pegang uang." Memang menantu seperti itu sebaiknya tahu diri. Setiap kalimat itu menusuk. Tapi saya hanya tersenyum tenang, seolah tuli. Mbak Asih, yang berdiri di dekat dapur, menatap saya dengan mata berkaca. Ia tahu betapa tidak adilnya semua ini. Saya memberinya isyarat kecil bahwa saya baik-baik saja, karena memang di dalam saya jauh lebih baik daripada yang mereka kira. Mereka mengira mereka baru saja memutus napas keuangan saya. Mereka tidak tahu bahwa rekening yang sesungguhnya, rekening utama bisnis keluarga, sejak 2 bulan lalu sudah berada di bawah kendali penuh saya. Mereka menarik kartu ATM untuk belanja dapur, yang isinya hanya beberapa juta. Sementara miliaran rupiah aset perusahaan sudah berpindah tanpa mereka sadari. Itulah ironi terbesar malam itu. Mereka merasa menang karena merampas recehan, sambil tidak tahu bahwa brankas utama sudah lama berpindah tangan. Saya membiarkan mereka menikmati kemenangan kecil itu, karena kemenangan kecil sering membuat orang lengah. Dan kelengahan adalah hal yang paling saya butuhkan saat ini. Malam itu, saya pulang ke kamar, membuka laptop, dan memeriksa 1 kali lagi seluruh dokumen. Tinggal 1 tanda tangan terakhir, 1 lembar lagi, dan seluruh kerajaan ini akan resmi menjadi milik saya. Lebaran tahun itu menjadi insiden yang paling memalukan. Rumah Pondok Indah penuh sesak. Kerabat dari kampung berdatangan untuk silaturahmi. Bu Ratna sibuk memamerkan rendang, opor ayam, dan toples-toples nastar serta kastengel kepada para tamu. Ia ingin semua orang tahu betapa makmurnya keluarga Wijaya. Tugas saya, tentu saja, adalah melayani. Sejak subuh, saya membantu di dapur bersama Mbak Asih, mengangkat hidangan, mencuci piring, menyajikan teh. Sementara Dini
hanya duduk cantik di ruang tamu, mengobrol dengan para tamu, seolah ia nyonya rumah. Di tengah acara halal bihalal, seorang kerabat tua bertanya pada Bu Ratna, "Ratna, mana cucumu? Sudah 5 tahun anakmu menikah, kok belum ada tanda-tanda?" Bu Ratna menghela napas panjang, sengaja keras, agar semua mendengar. "Itulah, Bu, menantuku ini." Ia menunjuk saya yang sedang membawa nampan. "Sampai sekarang belum bisa memberi keturunan. Sudah kubawa ke dokter mahal, tetap saja. Mungkin memang takdirnya begitu." Seluruh ruangan menatap saya. Nampan di tangan saya hampir bergetar. Beberapa tamu menggeleng iba. Beberapa berbisik. Wajah saya terbakar di depan puluhan pasang mata. Saat sungkem, saat semua menantu lain mencium tangan mertua dengan penuh kasih, saya melakukannya juga. Tapi tangan Bu Ratna terasa kaku, dingin. Seolah enggan disentuh oleh perempuan yang ia anggap pembawa sial. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya duduk sendiri di dapur yang berantakan. Mbak Asih menemani saya membereskan. "Sabar ya, Mbak," bisiknya. Saya tersenyum. "Sebentar lagi, Mbak, sebentar lagi semuanya selesai." Ia tidak mengerti maksud saya, tapi saya mengerti. Di tas saya, dokumen terakhir sudah siap, tinggal 1 tanda tangan dari Aris. Dan lebaran ini akan menjadi lebaran terakhir yang mereka rayakan di rumah ini sebagai pemilik. Insiden ke-7 adalah saat kebenaran mulai retak. Lisa melahirkan. Saya tahu, karena saya sengaja memantau. Aris mulai gelisah. Ia sering keluar malam dengan alasan urusan bisnis. Uang mulai mengalir keluar dari rekening pribadinya untuk biaya rumah sakit anak haramnya. Suatu malam, Aris bahkan tidak pulang sama sekali. Ia mengirim pesan singkat, "Aku menginap di kantor. Ada urusan mendadak." Tapi saya tahu kemana ia pergi. Ia pergi menemani perempuan dan bayinya, sementara istrinya tidur sendiri di rumah yang dingin. Esok paginya, ia pulang dengan wajah berseri, membawa aroma bedak bayi di kemejanya. Saya menyiapkan kopinya seperti biasa. "Bagaimana urusannya, Mas?" tanya saya. "Lancar," jawabnya tanpa menatap. Ia tidak tahu bahwa setiap kebohongan kecilnya hanya memperkokoh keputusan saya. Bu Ratna pun mulai berubah. Entah bagaimana, ia seolah mencium bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi alih-alih menyelidiki anaknya, ia justru semakin keras menekan saya. "Kalau dalam 3 bulan kau belum hamil juga," katanya suatu pagi, "aku akan menyuruh Aris mencari istri kedua. Kau boleh tetap tinggal sebagai pembantu. Kalau kau mau, istri kedua, pembantu." Kata-kata itu dilemparkan begitu ringan, seolah saya hanya barang yang bisa diganti kapan saja. Saya menundukkan kepala, menahan diri, dan berkata, "Saya mengerti, Bu. Di dalam." Saya hanya menghitung mundur. Tinggal beberapa hari lagi. Tapi Aris ceroboh. Suatu hari, sebuah tagihan rumah sakit terselip di antara dokumen yang ia minta saya urus. Tagihan atas nama Lisa. Biaya persalinan 250 juta. Saya memegang kertas itu dengan tangan yang tenang. Di bagian atas tertera nama rumah sakit bersalin termahal di kota. Di bawahnya, rincian biaya, kamar VIP, operasi sesar, perawatan bayi. Semua dibayar dari rekening pribadi Aris. Saya membayangkan adegan itu. Saat saya dituduh mandul di meja makan, di waktu yang sama, suami saya sedang menggendong bayi dari rahim perempuan lain di sebuah rumah sakit mewah. Sungguh sebuah lelucon yang pahit. Lalu saya meletakkan kertas itu kembali di meja Aris, di tempat yang mudah terlihat oleh Bu Ratna. Saya tidak mengubah apapun. Saya hanya memindahkannya beberapa sentimeter ke posisi yang pasti akan dilihat mata seorang ibu yang gemar mengintai urusan anaknya. Saya tahu apa yang akan terjadi. Bu Ratna akan menemukannya. Ia akan murka, dan dalam kemurkaannya yang buta, ia akan menyalahkan orang yang salah. Benar saja. Esok harinya, rumah itu gemuruh. Bu Ratna menemukan tagihan itu. Saya mendengar teriakannya dari kamar. "Aris, apa ini? Siapa? Lisa. Kau punya anak di luar." Tapi yang terjadi setelah itu
sungguh di luar nalar manusia waras. Setelah amarahnya reda, otak Bu Ratna yang dipenuhi gengsi mulai bekerja. Bagi wanita itu, aib keluarga lebih menakutkan daripada dosa anaknya. Anak lelaki kesayangannya tidak mungkin salah. Yang salah pasti perempuan lain. Yang salah, tentu saja, adalah saya. Kalau saja menantuku bisa memberi cucu, kata Bu Ratna pada Dini. Suaranya saya dengar dari balik dinding. Aris tidak akan mencari perempuan lain. Ini semua gara-gara Santi yang mandul. Saya berdiri di balik pintu, mendengar logika terbalik itu, dan tersenyum dingin. Mereka akan mengubah pengkhianatan anaknya menjadi kesalahan saya. Sempurna. Itu justru memberi saya panggung yang saya butuhkan. Malam itu, mereka memanggil saya ke ruang makan, dan saya tahu malam yang saya tunggu selama 2 tahun akhirnya tiba. Saya melangkah masuk ke ruang makan dengan tenang. Map hitam tebal sudah tersembunyi di dalam tas saya. Bu Ratna duduk di kepala meja, Aris di sebelahnya. Wajahnya pucat dan gelisah. Dini berdiri di sudut, menyaksikan dengan mata berkilat. Bu Ratna melempar tagihan rumah sakit itu ke meja. Apa ini? Santi. Tagihan 250 juta atas nama perempuan bernama Lisa, anak yang dikandungnya ini, katanya anak Aris. Saya menatap kertas itu, lalu menatap Aris. Ia tidak berani menatap balik. Lalu apa hubungannya dengan saya, Bu? Tanya saya tenang. Hubungannya, suara Bu Ratna meninggi, adalah kau yang harus menanggung aib ini. Kalau kau bisa memberi kami cucu, anakku tidak akan mencari perempuan lain. Ini semua salahmu. Maka kau yang harus membayar biaya persalinan itu. 250 juta. Atau kau pergi dari rumah ini malam ini juga. Ruangan hening. Dini tersenyum penuh kemenangan. Aris menunduk, membiarkan ibunya berbicara, membiarkan istrinya dihancurkan. Dan di saat itulah 2 tahun kesabaran saya mencapai ujungnya. Tapi mereka belum tahu. Malam ini bukan malam kehancuran saya. Malam ini adalah malam kehancuran mereka. Saya menarik napas. Lalu saya tersenyum. Senyum yang selama 5 tahun tidak pernah mereka lihat. Bayar 250 juta. Ulang saya pelan. Untuk anak haram suami saya. Bu Ratna terkejut mendengar nada saya yang berubah. Selama ini saya selalu menunduk. Malam ini saya menegakkan punggung. Itu anak Aris dan Lisa. Bu, bukan anak saya. Mengapa saya yang harus membayarnya? Suara saya tenang, tapi setiap kata menusuk. Selama 5 tahun, ibu menyebut saya mandul. Padahal masalahnya bukan pada saya. Ini, saya mengeluarkan selembar kertas dari tas. Hasil pemeriksaan dokter 2 tahun lalu. Rahim, saya sehat. Yang seharusnya diperiksa adalah anak lelaki kebanggaan ibu. Saya meletakkan kertas itu di meja. Bu Ratna membacanya dengan tangan gemetar. Wajahnya memucat. Aris menunduk semakin dalam. Tapi saya belum selesai, justru baru saja dimulai. Saya membuka tas, mengeluarkan map hitam tebal, dan meletakkannya di tengah meja. Sebelum kalian mengusir saya, ada baiknya kalian membaca ini terlebih dahulu. Aris meraih map itu dengan tangan ragu. Ia membuka lembar pertama, sebuah dokumen resmi dengan logo bank swasta terkemuka, deretan angka, dan nama pemilik rekening. Mata Aris membelalak. Wajahnya yang tadi gelisah kini berubah pucat pasi. Ini, apa-apaan ini? Santi, mengapa seluruh rekening utama perusahaan dan bisnis kuliner keluarga kita beralih atas nama dirimu? Sejak 2 tahun yang lalu, suaranya parau, bergetar hebat. Ia membalik lembar berikutnya dengan tergesa. Surat kepemilikan tanah dan bangunan rumah mewah yang sedang mereka tinggali. Pemilik tunggal yang sah di mata hukum. Santi. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Napasnya tersengal. Bu Ratna merebut map itu. Matanya yang mulai rabun membaca setiap dokumen. Ini tidak mungkin. Ini pasti dokumen palsu yang kau buat untuk menipu kami. Rumah ini dibeli dengan uang kerja keras anakku. Bagaimana mungkin menjadi milikmu? Saya melipat kedua tangan di depan dada. Saya menatap kepanikan mereka dengan kepuasan yang sudah saya pendam bertahun-tahun. Tidak ada lagi rasa bersalah. Semua rasa itu telah mati bersama setiap makian yang mereka lontarkan. Palsu, kata ibu.
Saya tersenyum sinis. Silakan hubungi notaris keluarga besok pagi atau periksa langsung sertifikat tanah itu ke kantor pertanahan. Jika ibu punya waktu di sela-sela acara gosip dengan teman sosialita ibu, Aris terduduk lemas. Dokumen-dokumen itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke karpet bulu. Pikirannya melayang mundur, mengingat setiap berkas urusan pajak yang ia tanda tangani tanpa pernah membaca. Kau menjebakku, Santi. Suaranya tercekat. Kau diam dan mengalah hanya untuk mengumpulkan semua kekayaanku ke kantongmu sendiri. Menjebak. Saya tertawa pelan. Aku hanya menerima setiap tanda tangan yang kau berikan dengan sukarela. Mas, aku tidak pernah memaksamu. Kau yang terlalu sibuk dengan Lisa untuk membaca apa yang kau tanda tangani. Bu Ratna yang tidak terima bahwa mereka akan jatuh miskin dalam semalam, berteriak histeris. Ia menunjuk wajah saya dengan jari yang gemetar. Kau, wanita ular. Kau menyusup ke keluarga kami untuk menghancurkan kami. Ular. Saya menatapnya tajam. Selama 5 tahun, ibu yang menginjak saya seperti cacing. Saya hanya belajar untuk tidak mati diinjak. Itu saja. Aris bangkit, mencoba meraih tangan saya. Santi, tolong. Aku salah. Aku akan memutuskan hubungan dengan Lisa malam ini juga. Aku akan mengusir anak itu. Tolong batalkan gugatan cerai dan kembalikan perusahaan seperti semula. Saya menatapnya dengan jijik. Pria ini, demi mempertahankan harta, bahkan tega membuang wanita selingkuhannya dan anak kandungnya sendiri. Kau dengar sendiri, Bu, kata saya. Menatap Bu Ratna. Itulah anak lelaki kebanggaan ibu, yang selalu ibu puji setinggi langit di depan teman-teman. Demi harta yang sebenarnya bukan miliknya lagi. Ia rela membuang darah dagingnya sendiri. Inikah lelaki yang ibu banggakan? Wajah Bu Ratna kian pucat mendengar ucapan itu. Saya melangkah mundur, menghindari tangan Aris. Jangan pernah menyentuhku lagi dengan tangan yang sudah kau gunakan untuk memeluk perempuan lain selama bertahun-tahun. Mas, kesepakatan kita sebagai suami istri selesai malam ini. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Tidak di rumah ini, tidak juga di meja pengadilan nanti. Saya mengambil kembali map hitam itu dari meja dengan gerakan tenang, memunguti dokumen-dokumen yang tercecer di lantai marmer dengan ketelitian seorang akuntan yang sedang merapikan berkas. Dini yang sejak tadi diam di sudut kini gemetar. Senyum kemenangannya sudah lenyap. Mbak Santi, lalu kami harus tinggal di mana? Saya menatapnya. Itu bukan urusan saya lagi. Dini, kalian punya waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah ini. Setelah itu, sertifikat akan saya gunakan sepenuhnya. Anggap saja ini balasan untuk semua foto dan komentar yang pernah kau tulis tentang saya. Saya berjalan menuju pintu. Di belakang saya, ruangan yang tadi penuh kesombongan, kini hanya berisi gema kekalahan mereka. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Saya menoleh untuk terakhir kalinya. Bu Ratna terduduk di kursinya. Tubuhnya yang ringkih bersandar lemah di lengan sofa. Pandangannya kosong. Aris membenamkan wajah di antara kedua lututnya. Dini berdiri mematung. Air mata mulai menggenang di matanya. 5 tahun lalu, saya melangkah masuk melalui pintu ini sebagai pengantin yang penuh harap. Malam ini, saya melangkah keluar sebagai perempuan yang akhirnya bebas. Pintu jati berukir yang dulu terasa seperti gerbang penjara, kini terasa seperti gerbang kemerdekaan. Saya tidak menangis, saya tidak menoleh lagi. Saya hanya menghirup udara malam yang dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, udara itu terasa seperti milik saya sendiri. Saya tidak benar-benar pergi malam itu. Saya menginap di sebuah hotel di kawasan Sudirman. Kamar dengan jendela besar yang menghadap kota. Saya berdiri di depan jendela itu, menatap fajar yang perlahan menyingsing di ufuk. Rona merah samar mulai mengusir kegelapan malam. Saya berbisik di dalam hati. Bab pertama dari rencana saya telah selesai dengan sempurna. Esok harinya, saya menghubungi Pak Hendra. Gugatan cerai resmi saya daftarkan. Bersama gugatan itu, saya lampirkan seluruh bukti. Pesan-pesan Aris dengan Lisa, tagihan rumah sakit, riwayat transfer dana ke rekening selingkuhannya,
Semua hitam di atas putih. Proses pengadilan berjalan beberapa bulan. Aris menyewa pengacara mahal, mencoba memutarbalikkan keadaan. Ia menuduh saya menipu, memanipulasi dokumen, bahkan mencuri harta keluarga. Tapi setiap tuduhan itu runtuh di depan hukum. Pak Hendra membela saya dengan tenang. Yang Mulina, klien saya tidak pernah memaksa siapapun. Setiap dokumen ditandatangani secara sadar dan sukarela oleh saudara Aris sendiri dengan saksi yang sah. Tidak ada satupun unsur penipuan di sini. Yang ada hanyalah seorang suami yang terlalu lalai membaca apa yang ia tandatangani. Aris tidak bisa membantah karena memang dengan tangannya sendiri ia yang menyerahkan semuanya di pengadilan. Ia bahkan tidak berani menatap saya. Hakim memutuskan cerai dengan saya sebagai pihak yang dirugikan. Perselingkuhan terbukti. Anak di luar pernikahan terbukti. Dan karena seluruh aset sudah sah atas nama saya jauh sebelum gugatan, tidak ada yang bisa mereka tuntut kembali. Aris kehilangan segalanya dalam hitungan bulan. Bisnis kuliner keluarga yang kini sah milik saya. Saya jual sebagian dan saya kelola sisanya secara profesional. Di tangan saya, bisnis itu justru berkembang. Karena ternyata perempuan yang selama ini mereka anggap tidak berguna adalah satu-satunya orang yang benar-benar paham cara mengelola angka. Saya membuka beberapa cabang baru. Saya mempekerjakan karyawan dengan upah yang layak. Bisnis yang dulu hampir bangkrut di tangan Aris, kini menjadi salah satu yang paling dihormati di kota. Orang-orang yang dulu menyaksikan saya dihina, kini menyebut nama saya dengan rasa kagum. Bu Ratna pindah ke sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota bersama Dini. Tidak ada lagi sanggul rapi, tidak ada lagi gelas kristal, tidak ada lagi teman sosialita yang datang minum teh. Kabarnya, ia sering duduk diam menatap jendela, mengenang kemegahan yang ia hancurkan sendiri dengan kesombongannya. Aris menikahi Lisa pada akhirnya, bukan karena cinta, tapi karena tidak ada tempat lain untuk pergi. Mereka tinggal di apartemen kecil. Kabar terakhir yang saya dengar, mereka sering bertengkar soal uang. Lisa baru sadar bahwa lelaki yang ia rebut ternyata hanyalah cangkang kosong tanpa harta. Saya sendiri kembali ke firma lama saya. Mereka menyambut saya dengan tangan terbuka. Karir yang dulu saya korbankan, kini saya bangun kembali. Lebih tinggi dari sebelumnya. Mbak Asi, pembantu yang dulu baik kepada saya bawa ikut bekerja di rumah baru saya. Ia satu-satunya orang dari masa lalu itu yang pantas mendapat tempat di hidup saya yang baru. Suatu sore, saya duduk di teras rumah baru saya. Bukan istana megah seperti dulu, tapi rumah yang hangat. Di meja ada ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan Mbak Asi. Bukan rendang prestis yang dingin, tapi makanan sederhana yang terasa seperti rumah. Saya menarik napas panjang untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Napas itu terasa ringan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran bukanlah kelemahan. Dan diam bukan berarti kalah. Jangan pernah menilai seseorang dari seberapa sering ia mengalah. Karena kadang orang yang paling diam adalah orang yang sedang menghitung dengan paling teliti. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang menelan setiap penghinaan demi menjaga rumah tangga yang sebenarnya sudah retak. Yang dianggap tidak berguna hanya karena tidak memberi apa yang dituntut orang lain. Yang melepas mimpi dan karirnya. Lalu perlahan kehilangan dirinya sendiri di rumah yang katanya keluarga. Kepada kalian, saya ingin berkata, nilai diri kalian tidak pernah ditentukan oleh mereka yang merendahkan kalian. Kesabaran kalian bukan kelemahan. Tapi jangan pula biarkan kesabaran itu mengubur diri kalian. Ada batas antara mengalah dan menyerah. Pelajari di mana batas itu. Dan berdirilah saat kalian sudah sampai di sana. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Aris, yang diam saat istrinya dihina, yang memilih ponsel daripada membela, yang mengira pengkhianatan bisa ditutup dengan harta. Mereka lupa, perempuan yang paling sabar
adalah perempuan yang paling berbahaya saat kesabarannya habis. Pada akhirnya, mereka kehilangan keduanya. Kehilangan istri yang setia dan kehilangan harta yang mereka banggakan. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Ratna, yang mengira gengsi lebih penting daripada kasih sayang, yang menanam keserakahan dan menuai kehancuran. Mereka memperlakukan menantu seperti pembantu, lupa bahwa menantu pun manusia yang punya hati dan harga diri. Mereka lupa, menantu bukanlah musuh, melainkan keluarga yang seharusnya dirangkul, bukan diinjak. Hari ini, Bu Ratna hidup dalam kesepian yang ia ciptakan sendiri. Aris terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dan tanpa harta. Dini kehilangan kemewahan yang dulu ia banggakan. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka sebut bayangan, kini berdiri sebagai pemilik sah atas hidup saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur atau bangkit dengan tenang dan cerdas. Saya memilih yang kedua. Bagaimana dengan kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.